Oh, Mary, silakan. Saya, baiklah, kita mulai acaranya ya, Pak, ya. Bapak Ibu sekalian, Guru Kimia Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, selamat malam Bapak Ibu guru-guru kimia hebat. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, saling berbagi dan saling dan menuntut ilmu bersama dalam acara Isomer, Inspirasi Sobat Mengajar yang diselenggarakan oleh Banten secara online. Meskipun online, insya Allah tidak akan mengurangi keseruan kita dalam mengikuti acara ini. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mary Mustikasari, saya guru di SMP Negeri 2 Pandeglang. Di sini saya diberi amanah untuk memandu jalannya acara ini. Saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu yang pertama Al-Quran dari saya, kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PPSKI Banten, kemudian sambutan atau keynote speaker dari Bapak Najarudin, selanjutnya materi, kemudian tanya jawab dan terakhir. Ya. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua PPSKI Banten pada Bapak Najarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, ralat sebentar untuk Ketua PPSK Banten, mohon maaf itu Pak Dwi Susilo atau ya kita kenal Dwi Batman gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat baca kepada kita sekalian, dan alhamdulillah di malam hari ini yang kita sibuk ya dengan aktivitas ataupun istirahat, tapi kita di sini masih bisa beraktivitas untuk mencari ilmu. Mohon maaf layar saya mungkin gangguan karena sinyal atau laptopnya ini pasannya. Yang saya hormati Bapak Jainuddin selaku Ketua PPSKI Pusat, yang selama ini saya hanya bisa memantau via media sosial, dan alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Yang saya hormati Ketua PPSKI Provinsi Banten yaitu Bapak Dwi Susilo, beserta yang saya hormati Bapak Wakil Ketua PPSKI Provinsi Banten Bapak Sony Rohimat, dan ini luar biasa, ini mentor saya ini. Semua kalau sama beliau itu jadi gitu. Mau bikin jurnal alhamdulillah jadi, mau bikin novel jadi, yang nggak jadi itu acara makan-makan nggak jadi kalau sama pasangan itu. Ya pasangan ya. Ya tunggu duriannya. Dan sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Najarudin dari SMA Negeri 1 Barincang. Sebelumnya tadi saya dari Rauda Rojana, loncat ke 1 Barincang. Dan alhamdulillah di malam ini diberi kesempatan oleh Pak Dwi Sony untuk mengelola ataupun sebagai diamanahkan ketua sinyal tes. Lanjut. Ya, sebagai pengelola webinar ini atau admin dari PMM PPSKI, dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Anita dari SMA Izadah, Mbak Anita, kemudian ada Bu Nurina Putri SMA 5 ya, 12 ya Bu Nurina ya, Kabupaten Tangerang, dan ada juga Bu Mirda Hanum SMA 5 Kabupaten Tangerang. Dan acara ini luar biasa gitu, atas prakarsa dari pengurus PPSKI yaitu Pak Sony dan Pak Dwi dibentuklah Isomer gitu. Dari obrolan di grup, kenapa namanya Isomer gitu, yang masukkan memang saya gitu. Wah, cara akronim yang enak nih, Isomer, Inspirasi Sobat Mengajar. Sebenarnya prinsipnya yaitu saya tuh Isomer itu tidak asing bagi guru kimia gitu.
Nah, isomer itu kan rumus molekul yang sama, tapi rumusnya kan berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan kita ini sebagai pengajar memiliki metode belajar yang berbeda-beda, walaupun materinya tetap sama gitu. Karena dilihat dari karakteristik dari materi dan anak-anak dan lain sebagainya. Makanya di sini mudah-mudahan dengan adanya isomer ini bisa menjadi inspirasi khususnya bagi saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang ada di Banten pun bisa mencari atau mendapat inspirasi dari pemateri yang ada, akan membawakan materinya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Yoko, SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, di perdana ini mau untuk mengisi webinar kali ini. Sebenarnya bukan yang pertama ya Pak Sony ya. Kita sudah mengadakan, cuman waktu itu masih belum resmi. Saya sama Pak Sony, yaitu tentang platform penyelesaian itu ya, mandiri itu Pak Sony ya. Dan itu saja mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita di sini menjadi inspirasi sobat-sobat mengajar, khususnya Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih ke Pak Jainuddin selaku Ketua Umum PPSKI, dan mudah-mudahan ini salah satu langkah yang pertama ataupun yang kedua ketiga sehingga untuk menuju kegiatan-kegiatan, dan mudah-mudahan di sini ada Kabupaten Banten ada Rakernas nasional bisa ikut, bukan hanya ketua atau wakilnya, mudah-mudahan ada perwakilan pengurus inti bisa ikut untuk ada munas sejenis munasnya Pak Jaya, mudah-mudahan gitu bisa diajak kita. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan pemateri, mudah-mudahan juga jadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita telah mendapatkan ilmu dari sini bisa mengaplikasikannya di sekolah. Ya. Mungkin nanti Pak Sony bisa dikondisikan kita untuk bertemu bersama ya Pak ya, manajer, supaya bisa saling mengenal lebih dekat bagaimana PSKI Banten itu seperti apa dan seperti apa. Nanti siapa tahu tidak secara online saja tapi secara offline juga agar bisa bertatap muka langsung. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speaker dari Ketua PPSKI Pusat kepada Bapak Dr. Andes Haji Jainuddin, MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bertemu dalam satu webinar inspirasi sahabat mengajar ya, yang diselenggarakan oleh PPSKI Provinsi Banten ya. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada panitia pengurus PPSKI Banten yang telah berusaha untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di Banten dan di sekitarnya. Tentu saja sebagai organisasi yang berusaha untuk memberikan manfaat kepada guru-guru ya, tidak akan berhasil tanpa dukungan dari teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Tapi alhamdulillah PPSKI ini dalam usianya yang masih cukup muda ya, di beberapa daerah sudah bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ini karena mungkin sinyal atau mungkin laptopnya ya
udah mendekati pensiun kali, jadi kemampuannya kurang update ya. Jadi kalau dibuka kamera itu bergetar terus ya. Jadi gambar saya hanya bayang-bayang jadinya. Jadi saya matikan kamera, videonya. Dan sekali lagi ya, suara saya kedengaran ya Pak Sony? Jelas, Terdengar Pak, jelas Pak. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Intinya dari saya sebagai pengurus pusat ya, pertama mengucapkan terima kasih kepada panitia. Yang kedua juga terima kasih kepada para peserta ya, karena panitia bekerja habis-habisan juga. Kalau pesertanya cuek wae, kalau pesertanya tidak ada ya istilahnya kita bertepuk sebelah tangan ya. Nah, tapi alhamdulillah ini ya, kalau acara malam-malam ini kalau pesertanya 50 itu udah bagus ya. Ya, ini saya lihat di data peserta itu ada 49, mungkin termasuk saya ya. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu ya, bahwa PPSKI ini ya awalnya ini kan Asosiasi Guru Kimia Indonesia yang terbentuk di dalam media sosial Facebook, khususnya yang dibuat oleh Pak Urip di Kalimantan Tengah ya. Dan berdasarkan diskusi-diskusi yang intens antara anggota grup itu, kemudian disepakati untuk membentuk suatu asosiasi. Jadi asosiasi itu awalnya adalah nama grup Mas Urip ya. Kemudian saya tanya, apakah asosiasi grup kimia sudah ada? Beliau mengatakan nggak ada, ini bisa-bisanya saya aja bikin di grup Facebook. Oke, kalau begitu saya bilang kayaknya akan lebih baik kalau kita membuat organisasi sehingga kita bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan. Nah, kemudian dideklarasikan ya tahun 2017 di LPMP Jakarta ya, yang waktu itu dihadiri sekitar 250 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian karena keinginan kita untuk menjadi lebih baik dan punya legalitas, maka kemudian tahun 2020 kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM ya. Cuman ketika kita akan daftar, nama asosiasi sudah tidak dipakai lagi dalam organisasi profesi ya, maka yang ada adalah perkumpulan. Maka waktu itu saya buat namanya Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia. Dan saya coba untuk menjalin kerjasama dengan MGMP di provinsi. Dan alhamdulillah terbentuklah pengurus 34 provinsi. Masing-masing provinsi ada 6 pengurus, termasuk Banten. Dan di daerah-daerah ya, kayak Sumatera Utara ya, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, ya. Ini yang lagi banyak kegiatan di Papua Barat, ya, Pak Agus itu beberapa waktu yang lalu setelah menyelenggarakan diklat untuk kepala laboratorium bekerja sama dengan Universitas Gorontalo, ya, dengan durasi 180 jam ya, ada hibrid ya, jadi ada luring ada daringnya, dan pesertanya seluruh Indonesia ya, jadi pesertanya itu 140 lebih ya, hampir 150. Kemudian yang berikutnya kemarin menyelenggarakan lagi diklat untuk kepala perpustakaan bekerja sama dengan kepala perpustakaan, jadi UPT Universitas Indonesia, jadi narasumbernya dari Universitas Indonesia.
Dan kelihatannya pola seperti ini saya berharap bisa ditiru oleh PPSKI wilayah lain ya. Apalagi di Banten itu sudah ada mitra kerja PPSKI Banten ini adalah Universitas Tirtayasa yang sangat respon positif ya kalau kita meminta sesuatu kepada mereka seperti narasumber atau apapun ya. Dan kita juga menyelenggarakan beberapa kegiatan ya di Jakarta dengan UNJ, menyelenggarakan diklat-diklat merupakan pengabdian masyarakat dari universitas ya. Brawijaya juga demikian, ITS. Mudah-mudahan di Banten juga segera menjalin kerjasama dengan Universitas Tirtayasa untuk bisa menyelenggarakan diklat yang sifatnya diperlukan oleh Bapak Ibu guru yang mendapat tugas tertentu ya. Jadi ada diklat kepala laboratorium, ada diklat kepala perpustakaan ya. Itu bisa diselenggarakan dan bisa diikuti bukan hanya oleh guru kimia ya. Tapi bisa juga oleh guru-guru yang lain. Ya, jadi maksud saya pada kesempatan ini selain mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara dan peserta, saya juga menginformasikan sesuatu yang berharga supaya bisa ditindaklanjuti di Provinsi Banten, PPSKI Provinsi Banten ya. Sehingga keberadaan PPSKI dimanapun di seluruh Indonesia bermanfaat bagi guru ya, karena fokus kita adalah kepada guru ya, sesuai dengan maksud dan tujuan berdirinya PPSKI adalah untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kimia di seluruh Indonesia. Untuk kompetensi ini ya harus ada bukti fisik ya berupa sertifikat sebagai hasil diklat ya. Selain juga kompetensi berupa kompetensi profesi berupa materi-materi pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Dan sekali lagi saya juga berharap bahwa teman-teman guru kimia di Banten itu kalau ada yang diminta oleh sekolah untuk menjadi pembina olimpiade di tempat masing-masing, maka itu harus diterima. Karena menurut saya itu adalah salah satu tantangan bagi kita untuk bisa meningkatkan kompetensi juga ya. Jadi alhamdulillah saya selain sebagai ketua MGMP DKI Jakarta provinsi ya, juga saya sebagai koordinator pembina olimpiade di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2008 ya. Dan kita ya provinsi selama melakukan pembinaan secara terprogram ya, itu prestasi tetap terjaga ya. Cuman memang dalam keadaan COVID ini ya, pembinaan kita dalam olimpiade di Jakarta juga kurang bagus ya, karena tidak didukung dengan ya, biasanya memang yang berat itu di anggaran ya kalau untuk pembinaan khusus seperti itu. Sedangkan kalau narasumber itu kita bisa ambil di mana-mana ya. Bahkan sering sekali ya peserta OSN tahun-tahun sebelumnya yang sudah ICO itu ya WA saya itu ya untuk bisa ikut serta menjadi narasumber atau pembina dalam pembinaan di provinsi, dan itu cukup bermanfaat bagi peserta yang akan mengikuti OSN tingkat nasional. Ya, beberapa daerah juga sudah membuat grand design ya untuk pembinaan olimpiade di daerah masing-masing, seperti di Provinsi Riau ya, kemudian di Lampung ya. Biasanya ada sharing ya kalau mau membuat sistem pembinaan yang tingkatnya provinsi.
ya dalam rapat atau raker dinas provinsi, ya mengundang narasumber dari perguruan tinggi. Ya, saya juga diminta untuk sharing di Pekanbaru dan kemarin terakhir di Lampung, itu untuk ya bagaimana guru-guru ini bisa dipersiapkan menjadi pembina di sekolah masing-masing, ya khususnya untuk guru-guru kimia. Ya, saya selalu berpesan bahwa untuk guru kimia harus siap kalau diminta untuk menjadi pembina olimpiade di sekolah masing-masing, karena itu adalah tanggung jawab kita ya untuk membina mereka. Yang kedua, itu juga menurut saya sebagai ajang di mana kita bisa meningkatkan kompetensi, karena tantangan untuk bisa memberikan materi olimpiade, membahas soal-soal olimpiade, tentu kita harus belajar lagi, ya tidak bisa apa yang ada terus kita sampaikan gitu ya. Ya, jadi barangkali itu dari saya. Sekali lagi selamat mengikuti acara ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ya, di pusat juga ada ya Pak Soni, namanya Bromin ya, seperti latar belakang saya ini ya, yang diselenggarakan oleh PPSKI Pusat. Pertemuannya ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya. Nah, itu juga bincang-bincang bebas, dan kemarin terakhir itu ya luar biasa, ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu guru ya di daerah yang bisa kita jadikan sebagai model ya atau praktek baik yang bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing ya. Nah, jadi luar biasa itu dalam obrolan lepas ya, inspirasi mengajar ya, karena memang yang penting ya bagi kita dalam mengajar itu inspirasi ya, bagaimana kita memberikan inspirasi kepada peserta didik sehingga mereka mampu mengekspresikan potensi yang ada pada peserta didik masing-masing, sehingga kita tidak susah untuk mengangkat, mendorong dan memecut mereka supaya lebih semangat gitu. Tapi kalau dengan inspirasi kan itu mereka akan bergerak sendiri untuk mencari sumber-sumber dan mendalami apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Nah, dan dengan kurikulum yang baru ini kita juga diberi kelonggaran di dalam berinovasi di dalam pembelajaran ya. Jadi kalau kata Mas Menteri, jangan takut salah ya. Nah, jadi kalau kita memegang prinsip bahwa belajar sepanjang hayat yang harus dipegang oleh guru, maka ya dalam belajar itu tidak ada sesuatu yang salah ya. Nah, semuanya akan bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan proses yang kita laksanakan di kelas. Jadi sekali lagi selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya dari saya bila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jayunuddin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Jayunuddin atas sambutannya. Semoga kita bisa meniru apa yang sudah PPSKI lakukan ya, dan bisa mengembangkan kembali untuk PPSKI Banten. Bisa nanti ke depannya ada pelatihan lagi untuk guru-guru kimia supaya siap untuk bisa membimbing anak-anak kita untuk mengikuti Olimpiade. Ya, baik, acara selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita. Untuk itu saya persilahkan kepada moderator untuk membimbing jalannya acara ini. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae dari Ibu moderator ya.
Moderator kita pada malam hari ini yaitu Ibu Nurina Putri SPD dari SMAN 12 Kabupaten Tangerang. Pada Ibu Nurina disilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu suara Sangat jelas. baik, terima kasih. Yang terhormat Ketua PPSKI Pusat Bapak Dr. Andes Haji Zainuddin MSI, yang saya hormati para pemateri dan juga Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum saya mulai, saya mau pantun dulu nih Bapak Ibu ya. Boleh ditimpali cakep gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jalan-jalan pergi ke Mixu. Cakep. Rumah kosong. Beli es krim ternyata lumer. Itu panas ya. Selamat malam Bapak Ibu. Yuk kita sharing di webinar Isomer. Cakep, tepuk tangan. Semuanya gitu biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya, karena sudah malam tapi luar biasa Bapak Ibu semuanya masih antusias untuk mencari ilmu, untuk saling sharing dan juga bersilaturahmi ya, terutama kepada guru kimia sebanten, luar biasa. Dan perkenalkan, nama saya Nurina Putri. Di sini saya akan menemani Bapak Ibu semua untuk menggali ilmu-ilmu dari pemateri yang luar biasa. Nah, langsung saja. Jadi untuk pemateri pertama, kami menghadirkan pemateri yang luar biasa nih Bapak Ibu ya. Jadi pemateri tersebut adalah Bapak Murdoyoko SPD MPD. Jadi Bapak Murdoyoko ini akan berbicara ataupun memaparkan materi tentang bagaimana sih asiknya belajar dengan Ethnoscience STEAM. Yang kami ketahui bahwa STEAM itu metode pembelajaran yang menggabungkan 5 basic ya, dari singkatannya itu Science, Teknologi, Engineering, Art, dan juga Mathematics. Kita mungkin sering dengar ya Bapak Ibu ya tentang metode pembelajaran STEAM, tapi mungkin masih bingung nih menerapkannya di kelas seperti apa. Nah, pasti penasaran kan Bapak Ibu semuanya? Penasaran? Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil dari Bapak Murdoyoko nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Murdoyoko saat ini mengajar di SMAN 28 Kabupaten Tangerang. Begitu ya Bapak ya? Betul. Ya betul. Jadi Bapak Murdoyoko ini bukan hanya sebagai guru, tapi luar biasa Bapak Ibu sebagai penulis dan juga pembicara. Bapak Murdoyoko sudah berlalu lalang ya menjadi narasumber ataupun pembicara maupun pemakalah di seminar nasional. Untuk prestasinya luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Murdoyoko ini pernah menjadi peserta Anugerah Guru Kimia Teladan Nasional tahun 2011. Lalu pembimbing Olimpiade Penelitian Siswa yang menjadi juara 1 se-Kabupaten Tangerang dan juara 3 se-Provinsi Banten. Lalu peringkat 1 berprestasi tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2012. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih dekat dengan Bapak Murdoyoko, bisa langsung cek Instagram Bapak Murdoyoko di Murdoyoko. Bapak Ibu, terdengar suara saya? Terdengar. Ya, baik. Langsung saja kita serahkan kepada Bapak Murdoyoko. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Nurina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, jelas. Ketua PPSKI Pusat Bapak Zainuddin yang saya hormati, dan sepertinya saya pernah bertemu Bapak langsung sepertinya ya Bapak ya. Dengan Bu Tuti Alawiyah ya Bu ya. Bapak ada itu dengan Bu Tuti Alawiyah Ibu Bapak? Iya Pak, bagaimana? Enggak Pak Zainuddin, saya tanya ke Pak Zainuddin. Pak Zainuddin kenal dengan Ibu Tuti Alawiyah Bapak? Bentar aja. Oh iya.
Tuti Alawiyah Ustazah apa ya? Tuti Alawiyah SMA Bogor ya? di Bogor. Dramaga ya? Guru kimia di Bogor, Dramaga. Waduh, mungkin saya lagi hilang ininya. Oke, saya lanjutkan aja Bapak. Pengurus BPSKI Banten yang saya hormati pula, teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua di sini dalam rangka saling berbagi rasa lah sebenarnya. Artinya kita sesama guru kimia mungkin sebenarnya mempunyai permasalahan-permasalahan yang sama sebenarnya dalam mengajar, di kelas dan lain sebagainya. Sehingga pada kesempatan ini, marilah kita saling curhat aja. Nanti saya akan curhat, kemudian nanti teman-teman semua akan curhat, sehingga dari curhat-curhat tersebut nanti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik ketika kita mengajar kembali ke kelas kita masing-masing. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Nurina. Saya ada di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang sebagai guru kimia, mendampingi anak-anak yang olimpiade penelitian, mendampingi anak-anak yang olimpiade kimia. Walaupun sebenarnya ada beberapa, mungkin ke Pak Jainuddin juga, Bapak. Terus terang kami di Kabupaten Tangerang, saya sebagai pembina Olimpiade Kimia itu agak stres sebenarnya, karena kok kita nggak pernah bisa nembus yang dilakukan oleh penabur itu aja sebenarnya. Sampai sekarang ya penabur lagi dan seterusnya. Sampai saya itu bingung gimana sih cara mengungguli mereka, sampai sekarang belum dapat kuncinya gitu aja. Belum dapat ya Pak? Belum. Nanti bisa diskusi dengan saya Pak. Siap nanti Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Kemudian pada kesempatan ini pula sebenarnya saya hanya ya berbagi aja lah. Saya menjadi guru kimia di tahun 97. Jadi sampai sekarang sudah 25 tahun menjadi guru. Sehingga sepak terjangnya ya begitulah, dari mengajar di sekolah yang awal mengajar di sekolah swasta, kemudian tahun 2008 baru diangkat menjadi ASN. Nah, yang saya curhatkan di sini hanya sekedar saya bercerita tentang perjalanan saya sebagai guru. Awal-awal ketika saya 97 itu lulus kuliah pendidikan kimia UNES IKIP Semarang, waktu itu masih dalam hati saya cuma satu, dalam pikiran saya itu cuma satu. Ketika saya jadi guru kimia, maka saya tidak ingin guru kimia itu menjadi guru yang menyeramkan. Karena kan anggapan siswa, guru-guru matematika, fisika, kimia, guru-guru mafia ini adalah guru-guru yang menyeramkan. Sudah materinya menyeramkan, gurunya menyeramkan, nilainya menyeramkan, dan lain sebagainya. Semuanya menyeramkan. Nah, dalam hati saya ketika lulus itu, ketika saya menjadi guru nanti, maka saya tidak ingin anak-anak itu memandang saya sebagai guru yang serem, anak-anak itu memandang kimia itu sebagai mata pelajaran yang seram. Itu. Jadi saya masuklah ke sebuah sekolah swasta di Pondok Cabe, yang waktu itu saya itu sebagai di sekolah itu dalam 3 bulan, jadi bulan November di awal tahun pelajaran itu sudah berganti 2 guru kimia, karena 2 guru kimia ini tidak tahan ngadepin anak-anaknya, karena memang agak istimewa sekolah tersebut dengan keadaan anak-anaknya waktu itu. Nah, di apa Pak? Di Karisma Pak? Bukan, saya di SMA Dharma Karya UT, lab school-nya UT. Oh iya. Saya dulu di sana.
Akhirnya saya menggantikan, saya guru kimia yang ketiga. Alhamdulillah saya bisa bertahan sampai 11 tahun di situ sebelum diangkat menjadi PNS. Kemudian Dekat berarti ya? Ya memang dekat. Dekat dari Jakarta ya Pak? Betul. Di Pondok Cabe. Kemudian saya mengajar karena saya sudah di briefing ini anak-anaknya begini dan lain sebagainya. Dua guru awalnya itu memang nggak tahan dengan keadaan anak-anaknya. Maka saya begitu masuk kelas di sekolah tersebut, saya tidak ngajar kimia di pertemuan pertama. Saya ada ngobrol ngalor itu dan lain sebagainya. Akhirnya kenalah hati anak-anak di saya dan akhirnya mengajarlah saya dengan lancar. Jadi di awal pertama mengajar memang dengan seluruh keegaliteran saya terhadap anak-anak, ngobrol ya kayak teman lah, karena waktu itu jarak umur saya dengan murid-murid itu tidak terlalu jauh, masih selisih 5 atau 6 tahunan, sehingga ketika saya ngobrol dengan bahasa mereka, gaya mereka dan sebagainya, akhirnya diterima. Dan setelah itu, setelah hati mereka kena, akhirnya saya mulailah mengajar kimia itu. Nah, 10 tahun kemudian 2007 akhirnya berarti 10 tahun, artinya saya sudah mempunyai alumni yang saya ajarkan. Saya ajarkan sudah banyak alumninya. Suatu saat saya ketemu dengan seorang alumni yang menjadi pilot. Saya tanyakan ke anak tersebut, nah, untuk menjadi pilot, ilmu kimia apa yang dipakai ketika menjadi pilot? Dengan lantangnya dia mengajar. Enggak, saya nggak pakai ilmu kimia sedikit pun Pak ketika saya menjadi pilot. Terus apa gunanya dulu 3 tahun bareng Bapak belajar di sekolah? Dia memberikan 2 jawaban. Yang pertama, dulu Bapak ketika di kelas itu sempat mengajarkan ke saya di alkohol itu ada apa saja, efeknya itu apa saja. Dulu Bapak juga pernah mengajarkan saya, di rokok itu ada apa aja, efeknya itu apa saja. Maka sekarang saya tidak merokok, saya tidak minum alkohol Bapak. Dan saya alhamdulillah sehat. Itu yang jawaban pertama dari anak tersebut. Jawaban yang kedua, saya juga terima kasih ke Bapak. Karena dulu Bapak menyelamatkan rapot saya, menyelamatkan saya dengan memberikan nilai kimia pasca KM. Sehingga saya bisa naik kelas tanpa dipermasalahkan di rapat kenaikan kelas. Karena saya memberikan nilainya pasca KM. Nilai tersebut walaupun pasca KM Pak, itu membantu saya sehingga saya bisa lolos terus dalam setiap kenaikan kelas. Itu alumni yang pertama. Kemudian ketemulah dengan alumni yang kedua. Anak ini paling pintar kimia ketika saya ajarkan dulu. Tetapi sekarang dia menjadi akuntan. Kemudian saya tanya, nak, dulu bukannya kamu itu paling pintar kimia? Oh, sekarang jadi akuntan. Terus ilmu kimia apa yang diperoleh? Akhirnya dia menjawab, Pak, karena saya lintas jurusan, otomatis ilmu kimia yang saya pelajari selama Bapak ngajar tidak dipakai dalam profesi saya. Tetapi Bapak telah mengajarkan saya dulu setiap soal yang Bapak serahkan ke anak-anak, kalau dikerjakan kan harus urutan, Pak. Bapak akan menyalahkan kalau kerjaan itu nggak urutan, tiba-tiba ada jawabannya dan sebagainya, itu termasuk salah. Bapak mengajarkan bagaimana mengerjakan sesuatu secara berturutan dalam mengerjakan soal, khususnya soal hitungan. Nah, ilmu tersebut yang saya pakai sekarang sebagai akuntan. Itu alumni yang kedua. Alumni yang ketiga, anak ini benar-benar berprofesi yang ada hubungannya dengan kimia. Dia ada di sebuah perusahaan besar yang urusannya dengan mengurus pH suatu zat dan sebagainya. Saya tanya, nah,
ketika dulu di SMA, ilmu kimia yang Bapak berikan cukup enggak untuk menjadi profesi sekarang? Jawabannya, Pak, terima kasih dulu ketika SMA, Bapak sudah mengajarkan ilmu-ilmu kimia tersebut, sehingga ketika saya kuliah, saya bisa mengimbangi teman-teman yang lain dalam belajar kimia. Kemudian setelah lulus kuliah pun, akhirnya ilmu-ilmu tersebut masih bisa dipakai. Nah, ini adalah paling tidak ada 3 keadaan alumni-alumni yang saya hadapi. Yang pertama tadi, yang seorang pilot memang secara akademis memang kurang. Tetapi karena dia punya kekuatan yang sangat besar untuk menjadi pilot, karena orang tuanya adalah pilot, kemudian orang tuanya ingin dia jadi pilot, sedangkan dia sendirinya juga ingin jadi pilot. Begitu kuatnya ingin jadi pilot, maka dengan diloloskannya, dengan diberikannya dia nilai yang pas KKM, ternyata dia naik terus, kemudian setelah lulus dia tes kepilotan dan langsung diterima. Nah, dari pelajaran ini, akhirnya saya ambil suatu kesimpulan untuk diri saya sendiri, sekali lagi untuk diri saya sendiri, bahwasanya anak-anak yang kita ajar itu sangat beragam. Anak-anak yang kita ajar mempunyai masa depan yang belum tentu sesuai dengan ilmu yang kita ajarkan. Jadi, janganlah kita mematikan masa depan anak hanya dengan angka-angka yang mungkin yang mungkin akan mematikan langkah dia. Mungkin waktu itu jika saya ngotot memberikan dia nilai itu di bawah KKM, dia nggak naik. Ketika dia nggak naik, mungkin dia nggak jadi pilot. Nah, saya akhirnya berpikir seperti itu, bahwasanya masa depan anak, masing-masing anak punya masa depan. Dan kita sebagai guru tidak boleh menghalangi masa depan anak tersebut. Setiap anak punya keahlian, setiap anak punya kehebatan masing-masing. Kemudian dari alumni yang kedua, saya berpikir, dulu dia begitu gigihnya belajar kimia. Tetapi ternyata ilmu-ilmunya pun akhirnya di profesinya tidak dipakai, walaupun dalam kehidupannya tidak dipakai. Yang pertama pun tadi, dia tetap memakai ilmu-ilmu kimia yang ada dalam kehidupan. Sehingga dari dua ini saya simpulkan bahwasanya kimia adalah keseharian kita. Apa yang ada di sekitar kita adalah kimia. Sehingga ketika kita mengajar kimia, hubungkanlah dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar anak-anak kita. Sehingga pembelajaran yang kita berikan itu akan menjadi pembelajaran yang benar-benar bermakna. Ketika saya dulu mengajarkan rokok ke anak, saya tidak pernah melarang anak, nak jangan merokok. Ketika saya mengajarkan alkohol, nak jangan minum alkohol. Saya tidak pernah menyentuh sampai ke haram-haram dan itu tidak pernah. Tapi saya menyentuhnya secara sainnya. Ini loh di dalamnya ada ini, efeknya ada 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Silahkan putuskan sendiri. Dan ternyata itu lebih masuk ke mereka, lebih bermakna. Nah, itu alumni ke-1 dan alumni kedua. Alumni ketiga, dengan keadaan alumni ketiga, artinya ketika kita mengajar, ternyata sudah bisa membekali anak untuk ke tingkat selanjutnya, artinya apa yang kita ajar masih pada posisi standar kita mengajar kimia. Buktinya ketika mereka di perguruan tinggi, mereka bisa beradaptasi dengan mata kuliah yang ada. Itu yang akhirnya saya bagaimana memperlakukan itu, bagaimana saya menghargai siswa dengan segala keberagamannya itu, dengan pembelajaran STEM yang sedang saya cobakan, karena benar apa salahnya saya juga belum tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi latar belakang saya mengapa larinya ke STEM. Kemudian yang kedua, ketika pandemi,
timbul masalah lagi. Ngajar kimia tatap muka aja, anak-anak masih teriak-teriak, masih kebingungan. Tiba-tiba ngajar kimia online. Kita sangat bingung, bagaimana sih ngajar kimia sehingga anak-anak tetap bisa semangat belajar, lebih bermakna belajarnya, dan sebagainya. Akhirnya, beberapa bulan setelah pandemi, jadi awal-awal pandemi terus terang masih dalam keadaan stres, bagaimana mencari cara-cara mengikatkan siswa dengan yang kita ajarkan. Bulan ketiga pandemi, ketiga keempat, akhirnya saya coba hubungi dosen saya di UNES, akhirnya berdiskusi di sana dengan Prof. Sudarmin yang sedang mengembangkan etnosains. Akhirnya saya coba menggabungkan antara etnosains yang dikembangkan oleh dosen saya tersebut dengan STEM yang saya tadi gunakan sebagai latar belakangnya. Izin untuk share screen. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah Pak, tinggal PowerPoint-nya saja. Oke. Ini etnosains STEM yang saya kembangkan berawal dari dua latar belakang tadi. Mulai di awal-awal pandemi. Kenapa? Belum keluar PowerPoint-nya. PowerPoint-nya, Pak. Di sini sudah ya? Mungkin dia buka dulu baru di share screen, Pak. Oh, sebentar. Bapak share screen-nya yang ada wajah kita, Pak, biar ketahuan. Ada, di sini ada wajah Bapak Ibu juga. Kan ada dua tuh, jangan yang file, tapi yang share screen ini biar kalau bolak-balik bisa. Malah mati. Untuk Pak Murdoyokonya itu ya keluar ya Bu ya? Iya, kayaknya beliau kelempar ya. Iya. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu, Bapak Murdoyoko Ya. Sedang kembali masuk lagi. Sudah masuk beliau. Halo Bapak. Ya. Ya, Pak, sudah muncul, Pak. Zaman dulu yang anak-anak sekolah. Pak Murdayoko suaranya belum masuk, Pak. Iya.
Masih di-unmute, Pak. Perlu di-unmute. Oke, ini yang saya lakukan ketika pandemi. Saya rancang memang awal-awal ini adalah pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan dengan etnosains STEM ini. Dari kesetresan saya ketika mengajar kimia online tersebut, akhirnya saya berpikir bagaimana memberikan sesuatu yang bermakna kepada anak secara jarak jauh, secara aman. Karena pernah saya melakukan percobaan kimia, pasti aja ada sesuatu yang tidak pada kita awasi saja. Praktikum kimia itu kadang ada yang kecelakaan dan ada kecelakaan kerja tetap. Nah, untuk ini saya mencoba merancang bagaimana anak melakukan sesuatu itu dengan aman, tetapi bisa memberikan makna tersendiri kepada anak. Karena bagaimanapun juga ketika pandemi semuanya itu sangat-sangat tidak efektif, sehingga banyak sekali sesuatu yang hilang, khususnya dengan pembelajaran kimia ini terhadap anak itu. Nah, ini awalnya kemudian yang tadi yang saya katakan ada STEM dan etnosains ini. Untuk yang STEM ini mungkin awal-awal mungkin konsepnya ada di STEM. Di sini hanya menambahkan untuk ke arts-nya aja. Alasan mengapa STEM ini bahwasanya seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, bahwasanya anak-anak mempunyai keberagaman yang sangat-sangat banyak. Anak-anak mempunyai cita-cita masing-masing. Anak-anak juga mempunyai kecerdasan yang sangat-sangat kecerdasan berganda pada anak juga mempunyai semua. Nah, tetapi yang kita hadapi sekarang dalam satu kelas misal, ketika kita mengajar, pastilah di belakang ada anak-anak. Kadang kita melihat ada anak-anak seni yang anak ini punya potensi seni sangat-sangat besar. Ketika kita ngajar, dia justru gambar wajah kita di belakang, kemudian selesai dikasih ke anak. Pak, ini loh gambar Bapak tadi ketika Bapak ngajar. Kalau kita menghadapi dengan emosi, mungkin kok anak ini kurang ajar amat ya. Lagi diajar malah gambar wajah gurunya. Seandainya kita mungkin hilang kesabaran. Tapi dengan ini nanti kita akan mencoba menghormati anak dengan seni tersebut sehingga masuk ke dalam pembelajaran kimia ini. Untuk yang pinter, gabungan dari 5 ini, ada pinter yang sains. Anak-anak yang pinter sains adalah anak-anak yang pinter dengan bagaimana dia mengelola fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Fenomena alam, fenomena sosial, dan lain sebagainya. Ini ada anak-anak dengan ciri ini. Kemudian ada anak yang pintar teknologi. Justru mungkin teknologi ini anak-anak lebih jago dari kita. Banyak sekali teknologi-teknologi yang anak-anak sudah kuasai, kita belum. Kemudian yang ketiga, untuk engineering, technical. Merangkai alat-alat dan sesuatu. Anak-anak juga adalah dari mereka yang hobinya merangkai sesuatu sehingga menjadikan sebuah sistem yang bagus, berinovasi dan sebagainya. Kemudian untuk yang art yang saya katakan tadi, anak-anak yang kuat dalam seninya. Dan yang terakhir, anak-anak yang kuat pada matematiknya. Bagaimana dia menghitung, bagaimana dia membandingkan dan sebagainya. Nah, dengan adanya STEM ini, paling tidak nanti kita akan mengumpulkan 5 anak dengan kemampuan masing-masing. 5 ini, jadi ketika 5 ini kita mengumpulkan, paling tidak yang seni jadi kenal anak matematika, kenal anak-anak teknologi, kenal anak-anak sains dan sebagainya. Nah, ketika anak-anak ini yang tadi kita katakan kok kurang ajar ya, ketika kita kumpulkan, maka paling tidak akan tertular seperti yang lainnya. Termasuk anak-anak yang sains pun akan ketularan seninya, anak yang senang matematik akan keluar ketularan seninya dan sebagainya. Ini. Jadi nanti pendekatan ini akan mendorong siswa untuk belajar
mengeksplorasi semua yang ada di dalam dirinya. Harapannya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk etnosains. Etnosains itu pengetahuan pada suatu bangsa atau suatu kelompok tertentu sebagai bentuk kearifan lokal. Atau gampangannya begini, sesuatu yang ada di sekitar kita, tetapi kita nggak pernah ngeh kalau di dalamnya itu bisa kita kaji secara kimia dan lain sebagainya. Kita nggak ngeh. Misal, kalau kita makan di pecel lele, misal di pinggir jalanan itu, pernahkah kita bertanya mengapa di pecel lele itu pasti ada jeruk nipis, ada daun kemangi dan lain sebagainya. Kenapa sih? Dan itu sudah terjadi dari kakek nenek kita melakukan seperti itu. Kita nggak pernah ngeh, anak-anak nggak pernah ngeh. Tetapi kalau kita sebenarnya kita bisa memasukkan ke sana, kemasukan ke kimia, itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat besar. Misal lagi itu adalah salah satu bagian dari etnosains, sesuatu yang ada di sekitar kita, tapi kadang kita nggak ngeh bahwa di dalamnya itu ada nilai sainsnya. Nah, kajian-kajian etnosains ini ada beberapa. Yang pertama ada etnoekologi, yaitu kearifan lokal suatu kelompok terhadap lingkungannya. Misal kalau kita pergi ke Baduy, mengapa mandi di sana nggak pakai sabun, mencuci tidak pakai deterjen, gosok gigi tidak menggunakan pasta gigi, dan lain sebagainya. Itu adalah kearifan mereka untuk menjaga lingkungannya. Nah, anak-anak bisa kita pancing, kenapa sih kalau tidak menggunakan deterjen, tidak menggunakan sabun, dan lain sebagainya dalam suatu perairan, itu bisa melestarikan sumber daya air tersebut. Itu adalah etnoekologi. Kemudian yang kedua ada etnomedicine, obat-obat yang tradisional. Kenapa sih ketika diare harus pakai daun jambu? Kenapa sih kalau mimisan pakai daun sirih dan lain sebagainya? Itu bisa dipelajari. Ada etnobotani, pelestarian tentang tanaman-tanaman. Ada etnopedagogis tentang gotong royong. Jadi sebenarnya ini meliputi sains-sains IPA dan sains-sains IPS, itu ada di sini semua. Itu kajian-kajiannya. Banyak sekali yang banyak kita belajar di sini. Dan yang sekarang sedang saya kembangkan dan saya belum tahu hasilnya bagaimana nantinya. Di sekolah kami di SMA 28 Kabupaten Tangerang itu banyak sekali pohon bintaro. Kalau mungkin teman-teman buah bintaro yang kecil kelihatannya segar, renuk versi kecil itu buah bintaro. Di sekolah saya itu banyak sekali buah bintaro. Anak-anak saya tantang, nah kenapa sih buah bintaro hijaunya segar, kulitnya mulus, tetapi tidak pernah buah bintaro itu dikerokotin oleh ulat, itu nggak pernah. Di dalamnya ada ulat juga nggak pernah. Kalong, kelelawar juga tidak pernah makan buah bintaro tersebut. Kenapa sih? Ternyata mereka akhirnya nyari, ketemulah petani di sekitar sekolah. Sedang naruhin buah bintaro di pematang di sekitar pematangnya. Kemudian dia tanya, Pak, itu buat apa? Buat ngusir tikus. Emang bisa? Ya buktinya bisa, kata petani tersebut. Buktinya kalau buah bintaro itu digeletakin aja, tikusnya nggak berani masuk ke sawah-sawah itu, sehingga padinya itu relatif aman. Nah, dari situ saya masih menantang anak-anak, ada apa di buah bintaro sehingga tikus pun takut. Nah, ya, proyek ini masih sedang berjalan, jadi nanti masih menunggu. Nah, mohon maaf Bapak untuk waktunya, tinggal 3 menit lagi ya Pak. Oke, sip. Oke, ini yang pertama kali ketika saya lakukan ketika pandemi, yang daun kemangi tadi.
saya berikan ke ini, jadi ini sebenarnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah langkah-langkahnya untuk ethnoscience STEM ini. Jadi ketika masa pandemi, anak-anak saya tugaskan di rumah, dan saya baru merasakan efek positif dari zonasi itu waktu pandemi kemarin. Saya bisa mengelompokkan anak, membuat kelompok praktikum anak itu sesuai dengan jarak rumah mereka. Itu efek positif dari zonasi ternyata ada di situ. Jadi mereka bisa praktikum tanpa harus pergi secara jauh karena waktu itu benar-benar masih pandemi. Ditantang itu pandemi daun kemangi, silakan googling, silakan cari di dalamnya ada apa, kemudian kalian buatlah sebuah produk yang sedang in sekarang karena waktu itu, dan ternyata kan di dalam daun kemangi itu ada ada pembunuh kumannya, ada pembunuh kumannya. Kemudian waktu itu sedang in-nya ada hand sanitizer, akhirnya anak-anak mencoba membuatlah ini. Ini produk salah satu kelompok. Jadi mereka membuat desinfektan daun kemangi ini. Walaupun ini sebenarnya secara higienis dan sebagainya memerlukan kajian-kajian lebih panjang lagi, tapi saya baru sampai ini loh produknya, anak-anak seninya bisa membuat kemasan produk dan lain sebagainya, foto produk, nanti ada video produk dan lain sebagainya. Ini yang saya lakukan ketika masa pandemi, membuat hand sanitizer dari daun kemangi. Mengapa menyenangkan? Karena kan saya tadi menyarankan bahwa ini akan menjadi pengajaran yang menyenangkan. Menyenangkan karena penghambat ide-ide akan kita hilangkan. Anak-anak begitu liarnya berpikir, ini loh saya akan begini, akan menghasilkan produk-produk ini dan sebagainya. Yang kedua, fokus pada proses yang mengarah pada inovasi. Jadi ketika anak mempunyai solusi, mempunyai data empiris, mempunyai tinjauan pustaka, akhirnya merancang sebuah proyek, akhirnya menghasilkan sebuah inovasi. Nah, dari sebuah itu akhirnya anak-anak itu menemukan sebuah karena menemukan inovasi itu merasa sebagai inventor akhirnya. Banyak sekali merasa ini loh gua yang menemukan hand sanitizer ini. Padahal kan sebenarnya belum sampai tahap itu. Tetapi paling tidak ada mood positif pada diri mereka semua. Ini loh ternyata saya bisa belajar kimia dengan ini dan lain sebagainya, mengkaji ini dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, mengapa menyenangkannya? Kecerdasan yang ada di mereka akhirnya terasah semua. Kinestetiknya, bagaimana merancang dan lain sebagainya, visualnya, spasial, konsep matematik, seni, dan lain sebagainya semuanya kena. Jadi kita akan menghormati semuanya. Anak-anak dengan keberagamannya itu, dengan keahliannya masing-masing dalam suatu kelompok. Dan karena proyek itu menjadikan dalam satu nilai, akhirnya yang pintar matematika nilainya akan sama dengan nilai yang punya anak seni dan lain sebagainya. Karena nilainya sama, akhirnya ketika kita mempermasalahkan angka pada rapot, akhirnya ya kan dia sudah mempunyai nilai modal yang sama. Akhirnya tidak adalah permasalahan anak seni yang katanya kurang ajar ketika kita ajar, akhirnya mempunyai modal atau angka yang sama dengan anak-anak yang pintar lainnya. Enggak, ini sebenarnya adalah video ketika anak-anak di masa pandemi. Bentar, bisa enggak? Tampak enggak Bapak Ibu? Belum, Pak. Harus keluar dulu ya? Ya, biasanya Bapak harus stop share dulu, baru bisa. Stop share dulu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ini dibuka dulu Pak. Belum. Baru di share dulu. Nanti di film share-nya ada video. Nah ini.
Ini ketika yang masa pandemi. Jadi itu ini apa cara membuat disinfektan Ya. alami menggunakan kemangi gitu ya Pak. Betul. Ini adalah salah satu aplikasi etnoscience di pembelajaran. Oke, materi yang luar biasa dari Bapak Mudoyoko. Terima kasih ya Bapak. Masih ada satu Ibu sebenarnya. Oh iya, Masih ada satu, itu semasa pandemi. Nah, selepas pandemi saya mencobakan lagi, hasilnya seperti ini. ini membuat apa Pak? Halo Bapak Mudoyoko, Pak Yoko, suaranya tidak ada Pak. Sebenarnya Pak Yoko juga nge-lag ya, tidak Iya, bergerak. kayaknya terpental lagi. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk pemateri kedua ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan membacakan profil singkat dari pemateri yang kedua, yaitu Bapak kita nih, yaitu Bapak Ketua PPSKI Banten, yaitu Bapak Dwi Batman, atau nama aslinya Bapak Dwi Susilo MPD CIHC CHT. Jadi beliau ini merupakan Waka Kurikulum SMAN 1 Cileles. Prestasinya juga luar biasa, Bapak Ibu. Menjadi Google Master Trainer, guru penggerak Angkatan 8, presentator terbaik Seminar Nasional Untirta, juara 3 guru berprestasi, lalu juara 1 bulu tangkis. Beliau juga seorang atlet ternyata. Peserta terbaik dalam pelatihan DAI nasional, dan juga yang hebatnya beliau adalah motivator public speaking dan juga smart parenting. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen lebih dekat lagi dengan Bapak Dwi Batman, bisa klik websitenya di mrdwibatman.com. Jadi Bapak Ibu bisa kepoin nih Bapak Dwi Batman seperti apa gitu. Kita langsung saja Bapak Dwi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak, silahkan. Terima kasih Ibu Nurina, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ini, terima kasih masih standby di 50 peserta lebih ya. Dan ini satu apresiasi yang sangat bagus dari kegiatan Isomer PPSKI. Terima kasih tadi Pak Mudoyoko, Pak Jainuddin juga selaku Ketua PPSKI bisa selalu mensupport. Karena saya waktunya terbatas, kita langsung action Bapak Ibu, jadi
dalam konsep kita sebagai seorang teacher, kita itu hadir dengan aura atau karisma. Jadi yang nanti menjadi kesan bagi anak-anak adalah karisma kita, keberadaan kita di kelas itu sebagai siapa. Maka menghadirkan keceriaan dengan ice breaking. Apa itu ice breaking? Jadi ice breaking itu memecah es sebenarnya, memecah kebekuan yang suasana kelas yang tadi kalau dibilang Pak Murdayoko yang menegangkan, serem, sangar, menakutkan, maka menjadi fun. Maka password pertama saya adalah Smart and Fun Education, dan ini sudah saya jadikan model pembelajaran dengan sintak yaitu smart kelompok, smart team, kemudian competition, kemudian reward and punishment, dan evaluation. Maka kalau ini saya passwordnya, saya ngajar kelas di panggung-panggung, saya punya password namanya Smart and Fun. Bapak Ibu salam Smart and Fun. Smart, hormatnya dengan 2 jari gini, Smart and Fun. Jadi kalau saya bilang PPSKI Banten, Smart and Fun. Nah gitu. Jadi nanti di kelas silakan Bapak Ibu ambil ekspresi. Kalau boleh saya silakan pakai. Smart artinya cerdas, Fun itu ceria. Maka mengajarlah dengan kecerdasan dan keceriaan. Sehingga apapun yang terjadi di kelas itu siswa-siswa kita akan enjoy dan berbahagia. Bahkan kalaupun dikasih punishment, hukuman-hukuman kecil yang ketika itu hasil kesepakatan mereka enjoy menjalani. Dan itu di kelas saya selalu dibuat enjoy kayak gitu. Meskipun saya hukum saya apa, tapi mereka dengan senang hati. Nah, itu password pertama. Kemudian bagaimana membuka aura kita datang di kelas, maka Bapak Ibu pastikan kita hadir sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga, bahwa kita hadir dengan senyum, dengan keceriaan. Berdirilah di center of class, di tengah-tengah kelas, mengawali pelajaran dengan doa yang sungguh-sungguh, yang ikhlas, yang tulus. Karena filosofi mengajar kita adalah nanti yang bernilai kuat di sisi relung hati anak didik kita. Ya, kita coba, saya memasuki misalnya ini masuk kelas, kemudian ini dikira itu masuk. Nah, izin saya berdiri mungkin ya. Nah, misalnya kita memanggungkan diri ya. Jadi Bapak Ibu hadir di depan, kemudian ekspresif, hadir dengan senyum sepenuhnya, berdiri di antara semuanya di titik tengah center of class, kemudian ucapkan salam, sapa dan sebagainya, kemudian berdoa yang sungguh-sungguh, berdoa yang ikhlas mengawali hari. Itu satu. Kemudian saya punya resep kedua yaitu namanya tepuk sukses. Mungkin sebagian sudah tahu, tapi tepuk sukses ada di Instagram saya, Mr. Dwi Batman, @Mr. Dwi Batman, boleh Anda cari. Passwordnya adalah cerdas, ceria, semangat, putaran, sukses, itu kita. Nah, biar energik karena ini memang speaking, kita praktekin saja Bapak Ibu. Tepuk sukses, cerdas, ceria, semangat, sukses, itu kita. Ya, terakhirnya itu kita. Cerdas, 5 kata, cerdas, ceria, senyum sambil dibuka, semangat, putaran, kemudian sukses, kemudian itu kita menggambarkan kebersamaan kita di kelas. Nah, itu bisa dipakai di awal-awal. Dan 4 prinsip speaking juga yang perlu Bapak Ibu tahu. Yang pertama adalah harus menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. OK-OK-nya harus jalan. Maka salah satu penyeimbang yang sederhana, yang kedua adalah brain gym. Brain gym ini adalah senam otak. Senam otak itu Bapak Ibu bisa kreasikan dengan berbagai macam gerakan yang prinsipnya dia berbalikan arah. Contoh kayak gini. Katakan 1, kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Coba Bapak Ibu praktekkan. Kalau bisa cepat semakin kanan-kiri, kanan-kiri. Itu contoh sederhana. Bisa juga yang 1 maju, 1 mundur. Atau 1 putaran, 1 putaran balik. 1 ke depan, 1 ke belakang. Jadi prinsip brain game adalah membuat 2 gerakan yang dilakukan secara kombinatif, syukur-syukur diiringin musik, nanti kemudian kita gerakan itu menjadi kayak berlawanan. Apa syaratnya? Lakukan dengan enjoy, fun, ceria-ceriaan, salah-salah sedikit tak boleh. Jadi salah-salah nggak apa-apa, yang penting cerianya itu. Karena kalau keceriaan itu hadir, maka kecerdasan di otak kita akan memancar sempurna dan anak-anak menjadi lebih fresh. Bahkan ngantuk-ngantuk juga hilang dengan brain game. Ini kalau di tengah-tengah sesi.
Itu ice breaking kedua. Kemudian ice breaking ketiga, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada permainan angka, banyak macamnya. Saya pernah kasih 7 up, tapi malam ini saya tidak kasih. Next time mungkin kita ada sesi lain. Saya kasih angka misalkan, kalau di kimia kan kita ada konfigurasi. Mungkin ini ada yang kelas lain, di luar SMA kimia, nggak apa-apa. Misalkan SD, SMP, atau apa bisa dikombinasikan. Tapi intinya ambil makna-makna dari ilmu. Contoh kita bisa mengambil bilangan permainan bilangan prima. Jadi ketika bilangan prima, misalkan 1, 2 langsung bilang prima, 3 prima, kemudian kalau yang pokoknya yang ada disebutkan prima, nanti anak-anak berhitung. Pasti itu akan konsen. Misalkan 1 biasa saja, tapi kalau bilang 2 prima, 3 prima, 4 saja, kalau 5 prima, 6 saja, kalau 7 prima, dan seterusnya sampai siswa habis. Biasanya berhitungnya jadi konsentrasi, setidaknya dia akan mengingat bilangan prima. Kalau di kimia ada namanya konfigurasi elektron 2, 8, 18, 32. Atau kalau mau pakai SPDF, dalam S itu 2, kemudian P itu 6, D itu 10, F adalah 14. Jadi ketika ada bilangan-bilangan itu, mereka harus sebutkan. Misalkan 1, 2, S. Kalau 2 ada S. 3, 4, 5, 6, P. Kalau ada 6 berarti P. Seolah-olah nanti dia akan mengingat orbital P. Kemudian 7, 8, 9, 10, katakan D. Berarti dia blok D, berakhiran di unsur transisi. D. Kemudian lanjut lagi 11, 12, 13, 14 katakan F. Itulah golongan aktinida dan lantanida. Kalau 4F aktinida, kalau lantanida ya, kalau 5F aktinida. Itu jadi bisa menggali, mengonfirmasi ilmu yang sudah dipelajari. Itu di antara. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa merancang tepuk-tepuk sederhana yang dikombinasikan tepuk. Jadi gerakan tepuk itu banyak. Tepuk siang, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk malam. Nah, misalkan gitu. Jadi biar ini inti dari ice breaking adalah fokus. Ketika anak-anak tepuk malam, malam kan jangan bertepuk. Malam kan saatnya istirahat, jangan berisik. Makanya tepuknya setengah saja. Nah, itu dibuat aturan mainnya ya. Itu di antara ice breaking yang itu. Kemudian kita juga bisa kombinasi lagi. Nah, waktunya 3 menit lagi ya. Oke, saya akan dan nanti untuk tanya jawab 1 menit. Saya 2 menit saja. Oke. Berikutnya kalau Bapak Ibu ketika bagaimana menjumpai anak-anak yang lagi tidak mood apa? Kadang-kadang itu mainkan juga silent demonstration. Saya suka praktekkan di kimia itu kalau kadang-kadang kalau kita praktek silent demonstration, kita seolah-olah jadi Mr. Bean yang tidak akan bicara apapun, kita datang-datang, sudah proses, kita tulis aja di papan tulis silent demonstration. Apa perintahnya? Perintahnya kita tulis semua. Kita tidak akan ngomong apapun, perintahnya tertulis. Misalkan perintah di situ, judulnya silent demonstration, kita tuliskan step-step yang Mister lakukan. Misalkan kayak gitu. Tuliskan step-step yang Mister lakukan. Nanti saya peragaannya gini saja. Nomor 1. Misalkan saya ambil gelas beker. Ambil pipet tetes, dimasukkan. Oke, saya ulang lagi. Number 1, ambil ini, diulang. Set. Oke, paham? Number 2. Dan ini saya nggak bicara. Ini saya mencontohkan Bapak Ibu saja. Jadi tidak bicara, tapi kita betul-betul silent demonstration itu. Biasanya anak pasti hening. Karena mereka pasti akan mengamati kita, karena kita sudah mengasih taskingnya dulu. Tugasnya apa? Tugasnya adalah, step kedua, kasih kode dulu bahwa ini sudah langkah kedua. Langkah kedua apa? Lakukan. Kalau bisa diulang 2 sekali lagi. Kalau udah kasih kode oke. Step 3. Nah, jadi mereka akan mulai, oh ternyata itu nanti kalau sampai selesai, menjadi prosedur kerja, prosedur praktikum. Itu kalau Bapak Ibu terapkan di level jenjang manapun, saya kira anak-anak akan enjoy, akan menjadi penasaran. Karena kalau ada penasaran, maka akan ada ilmu yang terbagi dan pencerahan.
Demikian ini sekilas, nanti boleh sharing-sharing lebih banyak lagi. Karena saya tadi menghormati pemateri pertama, beliau sangat bersemangat dan saya cukup 15 menit saja. Next time kalaupun mau butuh sharing lagi, siap dengan senang hati. Salam Batman. Tepuk sukses, cerdas, ceria, semangat, sukses, itu kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sukses selalu untuk kita. Dan jangan lupa nanti webinar ini akan kita terus lanjutkan untuk memberi manfaat sebanyak mungkin bagi insan pendidikan. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi. Jadi alhamdulillah 2 pemateri yang luar biasa sudah memaparkan materinya dan sangat bersemangat sekali nih. Mungkin ada pertanyaan satu saja dari Bapak Ibu, monggo yang ingin mengajukan pertanyaan atau sharing silakan. Izin tanya. Silakan dengan senang hati. Silakan. Iya, Bapak boleh diulangin lagi Pak gerakan yang tadi Pak. Yang apa Kak? Yang itu yang cerdas untuk kita semangat. Cerdas. Oke, Ya, lihat semuanya agak ya, fokuskan. Pak. Oke. Tepuknya adalah tepuknya 3 kali. Sebutan awalnya adalah tepuk sukses. Tepuk sukses. Prok, prok, prok. Cerdas. Cerdas. Seperti hormat begini, semangat. Kedua, prok, prok, prok. 3 kali. Ceria. Ceria sambil senyum, sambil ada ini gerakan tangan, bantuan. Kemudian tepuk lagi 3 kali. Prok, prok, prok. Semangat. Putaran tangan. Inilah energi. Kemudian tepuk lagi 3 kali. Prok, prok, prok. Sukses, genggaman mengepal ke atas. Prok, 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 itu kita. Ya, gitu Pak ya. Cerdas, ceria, semangat, sukses, itu kita. Dan ini betul kreasi saya pribadi, maka saya sahkan untuk Bapak Ibu pakai. Jadi ini dibuat sedinamis mungkin, jadi gerakannya nyaman dan biasa energinya positif. Ada tambahan terakhir, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, rajin belajar, tetap semangat, sukses. Itu bisa juga dipakai untuk password-password kita membuat di kelas kita. Demikian. Baik, satu lagi nih Bapak, ada pertanyaan dari via chat ini. Silakan. Bagaimana dari Bapak Herving Gustaf? Bagaimana cara kita mencari ataupun mendapatkan referensi ice breaking? Jadi dari mana nih Pak kalau mencari referensinya gitu? Oh, referensi ice breaking dari buku-buku ada, dari video juga ada, dari kalau sekarang ada banyak ya. Di YouTube juga ada, itu ada. Jadi di ice breaking buku-buku ada. Dan kalau saya punya prinsip tadi, dielaborasi, dikombinasi. Jadi kalau Bapak Ibu temukan, boleh dipakai dulu. Saya itu prinsip mengajar saya dulu di pesantren Latansa di mana-mana, saya dapat ilmu apapun langsung saya praktekkan. Active learning apapun model everyone is teaching here, semua orang adalah guru di sini semua. Pokoknya saya kenal satu metode, saya praktekkan, kemudian saya kritisi, oh ini apa yang lemah, kuatkan, kita kombinasikan jadi kreasi baru. Itu prinsip dasar cara kita merancang speaking. Jadi nggak usah takut salah, nggak usah, coba saja dulu. Jadi di kelas pasti rasanya nanti akan berbeda ketika ada speaking, ada password-password, ada salam-salam yang minimal ada ciri khas kita, energi kita akan terpancar. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Dwi. Jadi intinya coba saja dulu. Bapak Ibu juga bisa coba saja dulu tentang metode etnosense dari Pak Yoko tadi, lalu ice breaking dari Pak Dwi, sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Kita langsung saja berikan ke MC. Silakan Ibu Mary. Terima kasih Ibu Neta. Alhamdulillah kita sudah melihat saran sangat luar biasa dari Pak Yoko dan juga Pak. Ya, semoga bermanfaat untuk kita sebagai bekal kita dalam mengajar dan kita bisa langsung aplikasikan, terutama tadi dari Pak Yoko bagaimana mengaplikasikan STEM dalam kimia, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak kita menjadi menyukai kimia secara tidak langsung. Kita sudah memberikan pembelajaran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi dari Pak Dwi, bagaimana cara memecah kehamilan
pada saat kita belajar, apalagi untuk yang pembelajaran IPAS ya sekarang itu pembelajarannya sekitar 5 sampai 6 jam pelajaran. Jadi ice breaking ini sangat bermanfaat sekali insya Allah supaya anak-anak tidak bosan di kelas. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada para pemateri. Terima kasih kepada Ibu Nurina. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara Isomer ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadirkan acara ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan, memberikan kita banyak manfaat ya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita tutup bersama-sama pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin ya sesi foto kalau itu Bapak Ibu boleh, kalau ya, yang masih ada standby foto beberapa Bapak screen, Ibu. silakan ditampilkan itu ya. Kamera Boleh dibuka diaktifkan. kameranya, diaktifkan, kita berfoto dulu bersama-sama ya sebagai kenang-kenangan. Mikrofon juga boleh asal tidak berdekatan, biasanya tidak crowded kok. Ya. Kalau mikrofon Zoom itu. Kecuali ada Zoom yang dekat biasanya jadi crowded. Silakan Bapak Ibu saling sapa-sapa, berfoto yang Boleh. masih ada. Silakan dari panitia dieksekusi foto. Pakai simbol tangan nggak Pak Dwi? Pak Dwi, simbol Oke, tangan. pakai kode isomernya gimana? Mau yang PPSKI atau yang tuh? Serah, Pak Dwi, bebas. Atau paket C aja ya, pakai itu ya, chemistry ya, atau gimana? Oh ya. Saya kemarin Yuk. belajar bahasa isyarat ya, C. Bu Anita, Chemistry Banten ya. boleh di. Oke, sip. Ini chemistry Banten ya, PPSKI Banten. Ya. Oh, nggak apa-apa Bu, pakaian rumah. Kita having fun aja Bu, nggak apa-apa. Tidak harus formal, yang memang jam malam. Yang penting tertutup aurat ya Bu ya. Oke, silakan lanjut. Ya, sudah Bapak. Sudah, oke, terima kasih. Oh, tidak pakai aba-aba. Sudah. Iya, biar dia ini candid. Oh, ya. Pak Yoko dapat salam dari Bu Devi. Alhamdulillah, amin ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mangga silahkan bagi yang ingin meninggalkan Zoom ini, dipersilahkan. Jika masih ada yang ingin ngobrol juga mangga dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, Terima kasih semuanya, terima kasih. yang sudah mengisi daftar hadir, sertifikat Oh, ya, sudah jangan dikirim. Ya, email ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu yang sudah diselamatkan. Terima kasih Bu Mary, Mary teman PPG. Oh iya, Bu Mas Mary. Roles, alhamdulillah. Silakan Apa saling kabar, bertegur Mbak? sapa. Baik, baik Bu Mary. Seminar Halo. berikutnya. Izin live. Ya. Ya, Selamat ketemu tidak lagi. Zoom Bu ya, Pak. Anis, apa Ya, kabar ya. Bu Anis? Ada Bu Baik. juga yang Apa kabar penabur nih? itu sama penabur ya Pak ya. Iya. Mana Kang Sony nanti kalau Ya, Selanjutnya nanti Bu Anis. belajar. Beliau kita Ya, ada share, Bu Anis di sini diminta nih. untuk sharing materi. Iya, sering Mudah-mudahan bisa menginspirasi.